Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman da'iman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salaman tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, di siang hari yang mulia ini, Jumat 22 November 2024 bertepatan pada 19 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, kita masih berkesempatan hadir di tempat yang mulia dan tujuan yang mulia, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim yang dirahmati Allah Ta'ala, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, yang akan bertindak sebagai imam dan khatib beliau Ustadz Muhammad Barada hafizahullah ta'ala, dengan tema dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Informasi yang berikutnya, informasi kedua terkait laporan keuangan Masjid Al-Azim Jumat 22 November 2024. Pemasukan saldo minggu lalu Rp3.220.300, kotak amal sebesar Rp1.917.000, total Rp5.137.300. Adapun pengeluaran operasional peribadatan sejumlah Rp1.250.000, sarana prasarana sejumlah Rp530.000, total Rp1.780.000. Adapun saldo Rp3.357.300. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kebaikan kita, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita, menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa di masa lalu, dan menjadi rizki yang berkah. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah, yang mudah dan tidak menyulitkan, agar kita senantiasa bisa berbagi. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang berikutnya, kami menghimbau kepada jamaah sekalian yang shaf depannya masih kosong, harap diisi terlebih dahulu. Ruang utama masjid berada di lantai 2, bisa juga menggunakan lantai 1 dan 3, dan lantai 3 bagian luar diperuntukkan kepada jamaah anak-anak. Dimohon selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung agar menonaktifkan handphone, tenang dan menyimak apa yang khatib sampaikan, terkhusus bagi jamaah anak-anak. Dimohon untuk tertib dan menjaga suara agar tidak mengganggu jamaah lain, dan juga agar sholat kita khusyuk. Dan bagi jamaah yang ingin menitipkan sendal atau sepatunya, tersedia di ruangan bawah. Dan bagi jamaah yang ingin menginfakkan sebagian hartanya melalui Masjid Al-Azim, bisa melalui kotak infak yang tersedia di lantai 1, 2, dan 3. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه المنزل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yaitu nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan, yang dimana dengannya kita masih diizinkan untuk melaksanakan salat Jumat beribadah di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Lalu salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak dan tidak terhingga jumlahnya. Dan di antara nikmat yang hendaknya kita renungkan adalah nikmat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Balad ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dua nikmat yang agung ini, yaitu nikmat kedua mata sehingga kita bisa melihat, dan nikmat lisan hingga kita bisa berbicara. Di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat lisan dan kedua mata, adalah senantiasa menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaganya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Semoga kita semua bisa mensyukuri dan menggunakan nikmat ini dalam ketaatan dan hal-hal yang diridhoi olehnya. Ibadallah, kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita, dan di antara ayat yang menganjurkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat yang ke-17 dan 18. Allah berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kirinya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada suatu ucapan pun yang telah diucapkannya melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ingatlah, semua akan dicatat termasuk ucapan lisan kita. Dan juga bahkan ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa, kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan justru dia malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh darinya rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan bahwa az-zur adalah berkata dusta dan memfitnah, sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensinya adalah hadis yang telah kita bacakan sebelumnya. Ibadallah, lalu apa saja dosa yang disebabkan karena kelalaian lisan kita? Yang pertama yaitu berdusta. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan
bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq." Hendaklah kalian senantiasa berkata jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surganya. Wa ma yazalur rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha selalu untuk berkata jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib, dan hati-hatilah kalian terhadap perbuatan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya perkataan dusta itu mengantarkan kita kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu yang akan mengantarkan kita kepada api neraka. Wa ma yazalur rajul yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan jika seseorang suka berdusta dan selalu berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa yang kedua yaitu ghibah. Apa itu ghibah? Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ghibah adalah menyebut kejelekan orang lain di saat ia tidak ada dalam pembicaraan. Dan juga dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ghibah adalah sesuatu yang amat jelek tapi tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan hanyalah sedikit. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, tetapi yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan pada orang lain. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu mereka pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui hal tersebut. Qal dzikruka akhaka bima yakrah. Lalu beliau bersabda, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana jika yang disebut itu adalah kenyataan? Qal in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Lalu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya, namun jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dosa yang ketiga yaitu an-namimah, atau yang kita kenal dengan mengadu domba. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan, dan ini adalah sejelek-jelek perbuatan. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati salah satu sudut kota Madinah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab dalam kuburnya. Lalu beliau pun bersabda, innahuma la yu'adzaban. Mereka berdua sedang disiksa dalam kuburnya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka menganggap bahwa itu bukanlah suatu perkara yang besar. Tsumma qala bala, tetapi sesungguhnya itu adalah perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Orang yang pertama disiksa karena suka mengadu domba. Wa ammal akhar fakana la yastanzihu minal baul. Adapun orang yang kedua disiksa karena ia tidak bersuci setelah hadas kecil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dosa yang keempat yaitu al-istihza, atau mengejek orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-11,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, karena boleh jadi yang ia tertawakan itu lebih baik dari mereka. Wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Sifat melecehkan dan meremehkan termasuk dalam kategori sombong, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Meremehkan orang lain adalah sesuatu yang diharamkan, karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam ayat yang di atas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dosa yang kelima yaitu an-niyahah, atau meratapi kepergian seorang mayit. Niyahah di sini yaitu jika seseorang bersedih dan menangisi kepergian mayit serta menghitung berbagai kebaikannya. Ada juga yang mengartikan bahwa niyahah yaitu menangis dengan suara keras dalam rangka meratapi kepergian mayit, atau meratap karena kemewahan dunia yang ia miliki telah lenyap. Dan hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Niyahah termasuk larangan, bahkan dosa besar, karena diancam dengan hukuman atau siksaan di akhirat kelak, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahun. 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah namun susah untuk ditinggalkan. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Adapun yang kedua, wat-ta'nu fil ansab, yaitu mencela keturunan. Yang ketiga, walistisqa'u bin nujum, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Yang keempat yaitu wan niyahah, yaitu meratapi mayit. Lalu beliau bersabda, wa qal an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Lalu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan niyahah atau meratapi kepergian mayit secara berlebihan dan ia mati sebelum ia bertaubat kepada Allah, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa yang terakhir yaitu suka memuji berlebihan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Abi Ma'mar radhiyallahu an, ia berkata, ada seseorang pria berdiri memuji salah seorang gubernur. Lalu Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an menyiramkan pasir ke wajahnya seraya berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahthuwa fi wujuhil maddahin at-turaba. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan pasir ke wajah orang-orang yang memuji. Demikianlah dosa-dosa yang disebabkan oleh lalainya lisan kita, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه.
عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Cara melepaskan diri dari dosa karena lisan. Yang pertama yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah? Yang pertama kita menyesal karena kita telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Lalu yang kedua kita berhenti dan kembali taat kepada kebaikan. Yang ketiga kita bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Lalu yang keempat kita meminta kehalalan dari orang yang telah kita zalimi, yaitu dengan menyebut kebaikan orang yang telah kita cela dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang kedua yaitu mengetahui jeleknya dosa karena lisan. Dan cara yang ketiga mengetahui dosa lisan akan menghapus kebaikannya pada hari kiamat kelak. Dan cara yang terakhir yaitu menghindari majlis yang di dalamnya ada dosa lisan seperti ghibah, namimah, dusta, mencela, mengejek, sehingga kita tidak termasuk golongan orang yang tolong menolong dalam keburukan dan dosa dan juga orang-orang yang melampaui batas. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua untuk menjaga lisan kita, dan semoga Allah ampuni kesalahan kita apa yang disebabkan oleh lisan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Silakan diisi saf yang kosong terlebih dahulu, dan bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi silakan dinonaktifkan terlebih dahulu. Sawu istaqimu. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.